Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Nurdina di video kedua. Kali ini saya akan memberikan video tutorial pengaplikasian Mayop yang berfokus pada pengentrian bukti-bukti transaksi perusahaan PD Pelangi. Langsung saja, yang pertama kita buka aplikasi Mayop, lalu muncul tampilan awal, kita klik open. Setelah itu kita pilih file yang sebelumnya sudah kita buat, lalu kita klik open. Bagian ini kita klik paling bawah atau bagian ketiga, lalu klik continue. Setelah itu muncul tampilan ini. Langsung saja kita lihat bukti transaksinya. Transaksi pertama yaitu bukti pengeluaran kas dengan cara klik banking, lalu klik spend money. Nanti muncul tampilan seperti ini. Kita cek pay from account-nya diganti menjadi cash in bank. Pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Lalu isi nomor cek seperti yang ada di bukti. Lalu tanggal. Lalu amount. Dan memo sesuai dengan bukti yang ada. Untuk tabel di bawah bagian kolom account, dipilih expenses payable. Lalu use account, pastikan out of balance-nya sudah 0. Lalu jika sudah 0, kita klik record, lalu cancel. Transaksi kedua, voucher kas kecil dengan cara klik banking lalu spend money. Setelah itu muncul tampilan ini, pay from account diganti menjadi petty cash. Lalu pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Lalu kita isi nomor cek. Lalu isi tanggal. Lalu amount. Dan memo sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Setelah itu, kolom account di bagian bawah itu dipilih advertising expenses. Lalu setelah itu pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita klik record, lalu cancel. Transaksi ketiga yaitu bukti penerimaan kas dengan cara klik sales, lalu receive payment. Muncul tampilan seperti ini, deposit to account, pastikan cash in bank. Lalu untuk customer kita pilih sesuai bukti transaksi, di sini Tekno Komputer. Lalu setelah itu kita isi ID, tanggal, payment method, dan amount received-nya sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Amount received-nya kita isi dengan bukti transaksi. Lalu payment methodenya kita pilih cek. Lalu use method. Setelah itu klik bagian kolom amount applied. Lalu pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record, lalu cancel. Transaksi keempat yaitu voucher kas kecil dengan cara klik banking.
lalu klik spend money. Setelah muncul tampilan ini, jangan lupa kita ganti pay from account menjadi petty cash, lalu use account. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Lalu kita isi nomor cek, tanggal, amount, dan memo sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Lalu kita isi memo, yaitu pembayaran listrik dan telepon. Setelah itu kita klik bagian kolom account yang ada di bawah. Kita pilih expenses payable. Setelah itu use account, lalu pastikan out of balance-nya sudah 0, kita record lalu cancel. Selanjutnya transaksi kelima, yaitu faktur. Dengan cara klik sales, lalu enter sales. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita ganti dulu layout menjadi item, lalu oke. Lalu kita pilih customer. Kalau di sini Tekno Komputer. Lalu kita pilih tanda panah terms untuk mengganti payment in due menjadi a given of days. Lalu isi balance due days menjadi 30 dengan maksud pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari setelah transaksi. Setelah itu klik OK. Lalu selanjutnya kita isi invoice dan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu kita isi kolom SIP sesuai dengan kuantitas yang tertera di bukti, lalu item number, lalu price juga diisi sesuai keterangan. Setelah itu, pastikan balance due-nya sama dengan bukti transaksi yang ada. Jika sudah sama, kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-6, yaitu nota kredit. Dengan cara
klik sales, lalu enter sales. Muncul tampilan seperti ini. Kita pilih customer, di sini kita trans komputer, lalu isi invoice dan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Lalu untuk kolom SIP diisi sesuai dengan bukti, namun diisi dengan minus karena return. Lalu item number dan jangan lupa price. Setelah diisi semua, pastikan bahwa balance due sama seperti dengan bukti transaksi. Jika sudah sama, kita klik record, lalu kita klik register. Setelah itu pilih return and credit, lalu pilih apply to sell. Muncul tampilan seperti ini. Kita isi ID dan tanggal sesuai dengan bukti. Setelah itu kita klik pada kolom amount applied. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu jika sudah 0, kita klik record. Lalu close dan cancel. Selanjutnya transaksi ketujuh, yaitu bukti pengeluaran kas dengan cara klik purchases, lalu pay bills. Muncul tampilan seperti ini. Pay from account, pastikan cash in bank, lalu kita pilih supplier. Di sini PT Makmur Jaya. Setelah itu kita isi nomor cek, tanggal, dan amount sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Setelah itu pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita klik record lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-8, yaitu faktur pembelian dengan cara klik purchases, lalu enter purchase, lalu ganti layout menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu pilih nama supplier. Kalau di sini PT Lodan, klik use supplier. Untuk tanda panah terms kita klik, ganti payment due menjadi in a given of days. Lalu balance due days-nya kita ganti menjadi 30, lalu klik OK. Setelah itu kita isi purchase number dan tanggal. Sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu kita isi kolom bill dengan quantity pada bukti transaksi. Begitu juga dengan item number dan price.
Setelah diisi semua, pastikan balance due-nya sama sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah sama, kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-9, bukti penerimaan kas dengan cara klik sales lalu receive payment. Untuk deposit to account itu pastikan cash in bank, lalu kita pilih customer, di sini transkomputer. Lalu kita use customer. Setelah itu isi ID dan tanggal sesuai dengan bukti, lalu amount receive. Lalu payment methodnya kita pilih cek. Lalu kita klik pada kolom amount applied. Setelah itu kita lihat out of balance-nya, jika sudah 0 kita klik record lalu cancel. Setelah itu transaksi ke-10 yaitu nota kontan dengan cara klik sell lalu enter sell. Muncul tampilan seperti ini. Kita pilih customer. Karena belum ada nama customernya, kita klik new, lalu tulis nama customernya. Di sini dinamakan penjualan tunai. Lalu kita isi card ID-nya. Jika sudah, kita klik OK. Setelah itu, pilih lagi customer. Lalu pilih penjualan tunai, terus use customer. Setelah itu isi invoice dan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Lalu pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Untuk tabel di bawah diisi sesuai dengan bukti transaksi, SIP diisi dengan kuantitasnya, lalu item number dan price. Setelah diisi semua, kita lihat balance due-nya. Jika sudah sama sesuai dengan bukti transaksi, kita klik record. Lalu cancel. Setelah itu pilih kembali receive payment. Lalu isi customer dengan penjualan tunai. Use customer. Lalu isi amount receive-nya. Lalu payment methodnya diisi dengan cash. Use method. Setelah itu, klik pada kolom amount applied. Jangan lupa untuk mengisi bagian ID dan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah, lihat out of balance-nya apakah sudah 0. Jika sudah, kita klik record lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-11 yaitu faktur penjualan dengan cara klik sales lalu enter sales.
Setelah itu kita ganti layout menjadi item, klik OK, lalu kita pilih customer. Di sini Tekno Komputer, lalu use customer. Setelah itu kita isi invoice sesuai dengan bukti transaksi, lalu tanggal. Setelah itu kita klik tanda panah terms, lalu ganti payment in due menjadi in a given of days, lalu balance due days-nya kita ganti menjadi 30, lalu discount days-nya kita ganti menjadi 10, yang terakhir discount-nya kita ganti menjadi 2%. Lalu klik OK. Ini artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi akan mendapatkan diskon 2% dan paling lambat dilakukan 30 hari setelah transaksi. Selanjutnya kita isi tabel di bawah. SIP diisi dengan kuantitas yang ada di bukti transaksi, lalu item number, dan jangan lupa price. Lalu pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Setelah itu lihat balance due-nya sesuai dengan bukti transaksi atau tidak. Jika sudah sesuai, kita klik record, lalu cancel. Transaksi ke-12 yaitu bukti pengeluaran kas dengan cara klik purchases, lalu pay bills. Setelah itu pastikan pay from account-nya menjadi cash in bank, lalu pilih supplier. Di sini PT Lodan, lalu use supplier. Selanjutnya kita isi nomor cek, tanggal, dan amount sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik pada kolom amount apply. Setelah itu lihat out of balance apakah sudah 0. Jika sudah, kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-13 yaitu voucher kas kecil dengan cara klik banking, lalu spend money. Setelah itu kita pilih pay from account-nya menjadi petty cash. Lalu kita isi cek, number, tanggal, dan amount sesuai dengan bukti transaksi. Lalu isi memo dengan price. Pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Setelah itu kolom account kita pilih Adrian Drawings. Lalu use account. Lalu pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu klik record, lalu cancel. Lalu selanjutnya transaksi ke-14 yaitu bukti pengeluaran kas dengan cara klik banking, lalu spend money. Jangan lupa pay from account kita ganti menjadi cash in bank. Lalu kita isi nomor cek, tanggal, dan amount sesuai dengan bukti transaksi yang ada.
lalu kita isi memo. Pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Setelah itu, di tabel bawah kita buat dengan 2 akun. Yang pertama akun Bank Permata Loan, use account. Lalu yang kedua itu interest expenses. Use account. Lalu setelah itu kita cek out of balance-nya apakah sudah 0. Jika sudah, kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya transaksi ke-15 yaitu faktur pembelian dengan cara klik purchases, lalu enter purchases, lalu kita pilih supplier, lalu use supplier. Setelah itu kita klik tanda panah terms, ganti payment in due menjadi in a given of days, lalu balance due days-nya kita ganti menjadi 30, lalu klik OK. Lalu isi purchase number, tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu kita isi kolom di bawah, kolom bills kita isi dengan quantity, item number, dan price. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Lalu lihat balance due-nya apakah sudah sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah, kita klik record. Lalu kita klik no. Setelah itu cancel. Itulah 15 contoh transaksi pada perusahaan PD Pelangi. Selanjutnya kita akan menutup aplikasi Mayop dengan cara klik file, lalu exit, lalu klik quit, lalu klik no. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.